persyarikatan. Tapi ngomong-ngomong kalau tradisi sejarah, kan Muhammadiyah dikenal punya sejarah panjang dalam konteks filantropi ya, aktivitas-aktivitas sosial pelayanan kepada masyarakat gitu, PKO, sekolah-sekolah Muhammadiyah gitu. Kalau lazismu itu kalau ditarik dalam sejarah Muhammadiyah dalam konteks perkembangannya gitu, itu sebenarnya lahir dari sisi Kiai Dahlan atau sisi Muhammadiyah yang mana lahirnya lazismu itu, Mas? Jadi saat itu kan ada 3 murid yang waktu pengajian malam Jumat itu presentasi tentang ide-ide tentang masa depan. Kayak Fahrudin gitu. Nah, salah satunya Mbah Sujak, murid beliau yang paling smart memang. Beliau pengen mendirikan PKU. Merintis PKU, bikin Armhuis, Weshuis, kemudian hospital, rumah yatim, rumah miskin, sama rumah sakit. Waktu ide tablik, ide pustaka, orang mafhum itu Muhammadiyah sudah punya embrionya. Bahkan untuk level pendidikan tinggi pun sudah ada embrionya. Tetapi yang 3 ini Belanda punya selama ini. Ketawa aja mah. Jadi PKO dulu tidak PKO seperti sekarang. Jadi PKO dulu itu kan penolong kesengsaraan umum. Jadi laisme itu sebenarnya bukan barang baru di perserikatan. Karena tugas awal PKO saat itu memang mengkonsolidasikan JIS masyarakat di Perserikatan Muhammadiyah. Kiai Dahlan saat itu kalau pengen kaya itu terlalu mudah. Karena tradisi umat saat itu dalam menunaikan zakat itu kan cuman bagi sendiri, titip kiai sama nggak bayar zakat. Sudah 3 ini toh. Kiai Dahlan kalau pengen nggak neko-neko, nggak usah bikin PKU, tempat titipan zakatnya masyarakat. Apalagi ke posisi Kiai Dahlan itu kan, kalau Gusti Joyo adiknya Sultan ini cerita, salah satu penasihat spiritual Sultan gitu. Padahal Habib 7 saat itu terkenal dengan istilah Sultan Sugih gitu. Memang era kejayaan Yogyakarta Hadiningrat saat itu. Tapi beliau mau mengorbankan potensi diri itu demi mengidealisasikan syariat seperti zaman Rasulullah. Bahwa ZIS itu dikelola oleh Baitul Mal. Dan gitu. Saya kagumnya sama Kiai Dahlan itu, walaupun sudah 13 abad lebih setelah Rasulullah, itu ada kemiripan-kemiripan dengan apa yang dialami oleh Rasulullah. Satu, sama-sama bangsawan. Rasulullah bangsawan Quraisy, Kiai Dahlan bangsawan Mataram. Beliau abdi dalam yang saat itu gajinya 7 gulden tiap bulan. Angka yang besar untuk level abdi dalam. Karena waktu saya mahasiswa aja, abdi dalam level terendah itu masih ada yang gajinya 1.000, Mas. 1.000 rupiah? Iya. 7 gulden itu perak, kalau 2,5 gulden itu 10 gram. 10 gram ya, perak. 10 gram perak berarti itu ya sekitar hampir 30 gram. Kemudian sama-sama orang kaya sebelumnya. Sebelum ngurusi Islam. Sama-sama orang kaya. Yang terakhir ini yang menarik. Sama-sama miskin setelah ngurusi Islam. Ini gitu. Iya. Gak banyak bisa kita temukan tokoh yang kemiripannya begitu lekat. Kemiripannya begitu lekat. Jadi kekaguman saya sama Kiai Dahlan itu luar biasa. Pak Mu pun pernah cerita. Bisa dikatakan sufi paling besar pada saat itu. Dikala sufi-sufi yang lain itu masih ngurusi masjid, masih ngurusi pesantren. Beliau sudah ngurusi perguruan tinggi, ngurusi rumah sakit. Ini apa-apaan? Sufi zuhud dalam keramaian gitu. Dalam keramaian. Tasawufnya Kiai Dahlan itu tasawuf yang lebih berat daripada tarekat ya. Jadi beliau tasawuf itu ditulis di Mbah Sujak, ajaran Kiai Dahlan itu tasawuf. Karena betul, kalau uzlah enak lah. Ini dalam keramaian, tetapi suasana batinnya hanya kayak orang di
drum to record, betapa susahnya gitu. Betul. Menjaga Jadi koneksi dengan betul. Cirinya tasawuf Kiai Dahlan itu sangat meninggikan rasionalitas, bukan taklid. Tidak to record, tidak kemursidan gitu. Jadi ini memang menyiapkan tasawuf untuk milenial baru, milenial. Untuk tren baby boomers kita saat itu, milenial saat kita kemudian Gen Z, yang pasti yang tasawuf model seperti ini. Kalau model kemursidan kemudian baiat ke, waduh, mereka sudah biasa pegang Google ya Mas. Papa tanya Google, tanya AI lo sekarang gitu. Jadi Oke. Dengan pemahaman tentang tadi itu ya, tradisi filantropi di Muhammadiyah, aktivitas dengan tantangannya pada saat itulah ya, pada masa Kiai Suja, terus kemudian juga pengalaman jenengan di Sragen di Jawa Tengah dalam konteks pengelolaan lembaga ZIS atau filantropi pada umumnya pada masa sekarang gitu. Yang jenengan identifikasi tantangan terberatnya apa sih Mas kalau dalam konteks sekarang ini? Iya, jadi saya sudah pada kesimpulan Mas, sebenarnya tantangan seberat apapun asal itu di luar itu masih ringan. Yang paling berat itu tantangan di dalam internal. Oh, justru tantangan di dalam. Betul. Dan itu saya juga masih cukup yakin yang paling efektif untuk menyelesaikannya ya dari mindset. Ya, dulu waktu kita aktif di AMI kan ada Stephen Covey ya. Seven Habits. Ya, Seven Habits itu yang merubah manusia itu ya dari mindsetnya. Dan ternyata dalam teori perubahan perilaku ya memang paling efektif dari paradigmanya dulu. Apalagi sebelum Covey kan ada itu peran paradigma dalam revolusi Prancis itu. Itu kan juga awal ya, itu dipakai Covey juga saat itu. Paradok sejak dari alam pikir itu jauh lebih berat PR-nya, tapi itu yang paling efektif. Jadi ya itu dulu. Nanti tantangan luar itu insya Allah selesai kalau mindset dan paradigmanya selesai. Ya. Paradigma dan mindset seperti apa yang kira-kira bisa gandoli gitu, gandoli progres atau perkembangan lazismu atau lembaga-lembaga filantropi secara umum itu dari mindset seperti apa dan mestinya berubah seperti apa kalau? Karena saya lebih banyak bergerak di Turat ya, jadi juga nggak perlu capek-capek karena sudah ada referensinya. Apa sih yang pertama diajarkan Kiai Dahlan? Al-Maun. Ya sudah, itu dulu. Karena sudah terbukti efektivitasnya. Nggak perlu saya cari dalil-dalil yang lain yang saya juga nggak paham gitu. Yang kedua wal asri ya. Wal asri. Dari semangat keberpihakan, yang kedua semangat modernisasi. Itu yang itu sudah terbukti membangun perserikatan selama ini. Ini yang pengen saya tiru di lahismu. Mindset kita tata, keberpihakan kita tata, modernisasi kita wujudkan gitu. Jadi kebetulan pengurus yang saat ini dan pengurus yang pertama dulu bisnismen, GPA pertama Mas, kita punya GPA itu di lahismu Jateng yang pertama punya GPA. Jadi penilaian kinerja, penggajian itu berbasis GPA. Gitu. Ya awalnya KKM-nya masih toleran lah 75, ini naik 80 gitu. Tapi sudah terubah seperti itu. Kemudian pertama kita bikin SOP, pertama kita bikin SIM, pertama kita sebelumnya audit KAP ya, KAP, kemudian ISO, ikut juga di SNI Award gitu, SDGs. Pokoknya tuntutan modernisasi saat ini ya harus kita selesaikan. Kita nggak bisa pakai cover agama kemudian nggak bisa mengikuti nggak gitu juga. Termasuk penyiapan pada era digital. Kita bikin portal crowdfunding juga, laismupeduli.id gitu. Kita juga kerjasama dengan MPI untuk
walaupun belum semuanya menggembirakan. Yang penting itu semua kita siapkan, tidak ada yang kita hindari, tidak boleh kita antipati. Kita sadar betul kalau mau panjang usia itu bukan inovasi. Kalau mau panjang usia itu adaptasi, adaptif terhadap perubahan, perkembangan gitu ya. Tapi kan tidak gampang juga ya memperkenalkan itu. Memperkenalkan atau mengarahkan orang untuk mau adaptif gitu. Mesti ada juga orang biasanya dilakukan dengan cara seperti ini kok, ngelola lembaga apapun lah, apalagi kan dalam konteks organisasi massa gitu, organisasi masyarakat lah gitu, yang tidak ada pengawasan, nggak ada tuntutan profesional gitu. Itu kan biasanya udah seperti ngelola zakat di masjid saja lah, kira-kira kan pasti ada yang seperti itu. Itu kan nggak mudah ya meyakinkan mungkin sebagian para pengelola atau pegiat filantropi yang nggak mau berubah, nggak mau mengadopsi entah ISO, entah tadi audit ini dan itu gitu. Gimana biasanya cara nyikapinya? Ya, ternyata tidak mudah dan tidak sulit, Mas. Pada saat yang sama nggak sulit juga ya? Iya, enggak. Kita itu bukan masalah result ya. Jadi kenapa saya sangat nyaman jalan dimanapun gitu. Saya kalau cerita kenyamanan saya di rumah, kenyamanan saya di kendaraan, kenyamanan di tempat tujuan gitu, di kantor ya sama nyamannya gitu. Karena saya sedang menunaikan tugas saja. Hasil itu loh, saya nggak boleh untuk memusingkan. Walaupun secara manusiawi kalau target nggak kena juga stres. Tapi saya harus lebih pusing pada proses. Kewajiban-kewajiban ditunaikan karena ini cara yang paling efektif untuk meraih Tuhan terhadap hasil. Tetapi 100% saya meyakini saya nggak boleh memusingkan hasil. Orang mau sadar atau tidak itu bukan karena kita loh, bukan karena kita. Mau-maunya Tuhan saja. Saat itu saya bilang waktu Laismus Sragen terbaik nasional. Saya cerita kemana-mana. Ini saya yakin teman-teman di luar Jawa, kalau Sragen itu tidak terbaik nasional, nggak tahu kalau di peta Jawa Tengah itu ada kabupaten Sragen. Saya yakin itu. Mana Solo mana Sragen. Iya. Jadi kota kecil, kemiskinan ekstrim, UMK-nya termasuk paling rendah, hanya bisa dikalahkan oleh Monogiri 10-20 ribu gitu. Nggak punya perguruan tinggi negeri, nggak punya perguruan tinggi Muhammadiyah juga, aumnya kecil-kecil, Muhammadiyahnya minoritas, nggak punya gunung, nggak punya pantai gitu. Kok penghimpunan bisa paling tinggi, kok kualitas pengelolaan bisa paling banyak. Ini kenapa saya bilang mau-maunya Allah, ya supaya yang kabupaten lebih gede warganya maupun Muhammadiyahnya nggak bikin alasan. Iya kan? Ini kan pada umumnya kita, Mas. Kalau ada yang wajar loh itu Muhammadiyahnya gede gitu ya. Wajar loh aumnya gede. Lah kalau Sragen mau mengajarkan apa? Setiap saya keluar Jawa itu sangat biasa, Mas. Ada orang ngomong ya kita beda dengan Jateng. Kita sangat mudah menangkap apa maksudnya. Ya kita kayak gini tuh wajar. Mewajarkan diri. Dan yang saya kaget itu, saya sudah ada lah kalau 2-3 kali dengarnya dari guru besar. Ketika sambutan, mentionnya begitu. Loh, ini apa-apa. Tidak ada yang tidak potensial. Tergantung kitanya. Walaupun akhirnya tergantung Tuhannya, tetapi Tuhan sudah kasih cara. Ya kalau nggak berubah, ya nggak berubah umat. Gitu. Ya sudah. Asal bisa all out ya ada hasilnya. Memaksimalkan ikhtiar yang memang ditugaskan untuk kita gitu tadi ya. Dan nggak perlu capek-capek. Ini sudah ada role model, tinggal ditiru aja. Ilmunya sudah ada, tinggal siapkan SDM yang siap all out. Kalau pengurus nggak siap all out, gaji anak-anak bisa suruh belajar dia. Peluangnya masih sangat besar, saya masih optimis gitu. Ya
hasil wallahu alam. Yang penting is muter gitu aja. Walaupun harus tetap dengan ilmu ya, muter dengan ilmu. Tapi kalau punya ilmu nggak mau muter, biasanya karena capek ngelihat hasilnya. Kok kecewa kok, us muter kok nggak entuk apa-apa. Iya, wah ini kegeeran, ini aktivis yang kegeeran. Dia kira dia sudah berjuang banyak gitu, pantas mendapatkan respon. Belum, kita itu belum seberapa dan belum apa-apa. Baru nggak usah sampai ke kisah nabi-nabi. Baru ke belakang lihat tokoh-tokoh Muhammadiyah, murid-murid Kiai Dahlan gitu. Belum apa-apa gitu. Masih wajar kita itu sudah merasa pejuang yang paling wah gitu ya. Oke, kalau di satu sisi kan tadi tantangannya dari sisi internal mindsetnya yang mungkin masih ada mindset ormas zaman lalu lah gitu. Tapi pada sisi yang lain juga mungkin potensial tantangannya kalau kita belajar dari lembaga-lembaga filantropi atau humanitarian yang lain gitu. Ada let's say seperti ACT gitu. Dikelola secara apa itu namanya? Seperti fraud ya. Seperti company lah gitu. Artinya eksekutifnya ada sekian, ada komisariasnya, ada eksekutifnya itu gajinya wah gitu lah katakan begitu gitu. Kan ada godaan ke sana juga gitu Mas Sofna. Apa yang kita bisa pelajari dari kejadian ACT yang ternyata ada fraud dengan gaji eksekutifnya yang luar biasa gitu. Gaya hidupnya tidak mencerminkan ininya lah ya, lembaga kemanusiaannya lah gitu. Yeah, betul. Apa yang bisa dipelajari dari situ? Iya, itu juga saya percaya dengan tulisannya Mbah Hajid ya, murid termuda Kiai Dahlan, bahwa Kiai Dahlan itu zakok, cerdas luar biasa, ke level jenius gitu. Beliau menyiapkan sebuah infrastruktur yang itu membuat Muhammadiyah itu bisa berabad-abad usianya. Jadi beliau membuat sistem pimpinan itu jangan digaji. Pimpinan jangan digaji. Yang digaji itu yang kerja profesional. Maka saat itu yang digaji adalah guru-guru, dan paling banyak saat itu guru ya, karena rumah sakit itu berdiri habis peresmian PKO Jogja itu 1 bulan 10 hari kemudian Kiai Dahlan meninggal. Pesan beliau, hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah, itu saya sempat bingung juga Mas. Apa maksudnya? Setelah ketemu Mas Muhammad Hilman, saat itu masih dosen di UMY, kemudian pindah di UMS, tapi sekarang baru nih jadi konsultan dia. Putranya Pak Jasman Al-Kindi itu kan masih keluarga besar sanad Kiai Dahlan ya. Itu pesan Kiai Dahlan terhadap keluarganya. Terhadap keluarganya. Bukan kepada warga Muhammadiyah. Saya jadi wah ini logis. Kiai Dahlan itu orang yang sangat lembut perasaannya. Kalau seperti itu kok kedengaran guru-guru Muhammadiyah saat itu mesti sangat tersinggung. Sangat tersinggung, nggak mungkin, mustahil gitu. Kalau buat keluarga inti, historis pun membuktikan gitu. Mana tahu kita ada anak turunnya sekarang mewarisi amal usaha Muhammadiyah. Bahkan anak turunnya yang mana aja kita udah nggak tahu. Iya, begitu beliau menjaganya, yang walaupun mengorbankan diri dan keluarganya ya dari sisi remehan rezeki itu luar biasa. Sehingga guyonan saat ini biasa loh, ketua PDM yang nggak digaji itu teken SK direktur rumah sakit yang per bulan gajinya 150 juta gitu. PDM nggak sakit hati, sehingga nggak iri-irian gitu ya. Oh itu yang saya tanda tangani SK-nya kok malah digaji sekian. Betul. Dan itu yang kurang dicontoh oleh ACT, dan kayaknya banyak lembaga amil zakat yang dikelola secara korporasi. Jadi sampai pengurusnya pun ya digaji gitu. Ada ya tidak harus besar pelaksana gitu. Tapi ada juga kami ini decision maker. Kalau di perusahaan itu kayak
kayak komisaris gitu komisaris, gajinya bisa lebih tinggi juga gitu. Nah, bla 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 lah. Dan ini kurang belajar dengan Muhammadiyah. Kalau belajar sedikit aja dari Muhammadiyah, pasti dia akan mengalami keterparahan seperti itu. Apakah tidak ada fraud di kita, Mas? Ada. Kita harus berani menyatakan kalau mau perbaikan ya. Orang yang paling susah memperbaiki diri itu kan orang yang tidak pernah mengakui kesalahan, Mas. Mengakui salah aja enggak mau memperbaiki diri kan. Di perserikatan ada fraud, harus ketahui ada. Tetapi selalu kita sikapi, tidak ada pembiaran, dan selalu kita mitigasi kan. Satu itu, sehingga BP itu dengan sangat tidak punya beban. Coba kalau sama-sama digaji, kemudian eksekutif mengambil kebijakan gajinya kita samakan gitu. Wah, saling ketergantungan kan. Saling itu. Ribut soal gaji jadinya ya. Jadi dalam konteks lazisme itu kalau badan pengurus itu memang tidak ada gaji ya. Nggak ada. Kalau yang eksekutifnya itu baru. Betul. Jadi kita hanya memberikan apresiasi ketika hadir, ya transportnya kita ganti kayak gitu. Kalau sudah rezeki ada ya bolehlah ada bisaroh. Tapi kan berbasis kinerja. Yang nggak pernah kelihatan, yang nggak ada, ya nggak dapat sama sekali gitu. Coba kalau pengurus itu digaji, nggak aktif saja itu gajinya bisa lebih besar daripada pegawai, Mas. Kan gitu. Itu termasuk kritik saya terhadap BPH ya. BPH apapun, tidak cuma kalau BPH di lingkungan AUM. Di lingkungan AUM, di rumah sakit, ya jangan digaji. Nanti dia itu tangan panjang pimpinan. Kalau digaji nanti jadi kebalikan. Jadi corongnya AUM gitu ya. Susah dikendalikan. Ya, penjaga spirit rohnya Muhammadiyah di masing-masing AUM itu adalah BPH. Dalam konteks lazisme, badan pengurus itu ya penjaga marwah dan spiritnya lazis gitu ya. Dan PPH jangan beda sekali dengan pimpinan, indeksnya gitu. Pimpinan sekali rapat katakan 400.000, PPH karena AUM-nya besar ya bolehlah agak tinggi, tapi yo jangan terus 1,5 juta, 700.000 kayak 750. Masih dalam batas yang wajar lah gitu. Jadi kewajaran itu kan bisa dirasakan ya, kewajaran itu kan bisa dirasakan. Asal nilai-nilai seperti itu, insya Allah mitigasi yang cukup kuat, Mas. Mitigasi yang cukup kuat untuk memantengi perilaku. Yang baru-baru audit haruslah. Kalau kita nggak diaudit, postur anggaran perserikatan tuh nggak kelihatan, Mas. Kalau sudah nggak kelihatan, waduh, itu kalau ada musang masuk itu kita nggak ketahuan ada ayam hilang, Mas. Gitu. Jadi kalau di laismu itu ya, Kiai Tafsir selalu pesan ketua PBM kami, jujur saja tidak cukup, harus profesional. Jujur plus profesional, dibuktikan dengan profesionalisme. Betul. Jadi bahasanya sama tadi, orang koyo takmir masjid ngurusi kas masjid itu. Tapi kami di internal laismu membuat indeks yang lebih tinggi. Kalau nggak profesional pasti tidak jujur. Kalau nggak profesional berarti pasti ada ketidakjujuran di situ. Betul. Ya? Jadi ya sudah, kita naikkan grade itu. Kita mulai mengeksaminasi ide, ayo audit. Ini sedang kuat enggak postur anggarannya, ini sedang lemah enggak, mitigasi, Mas. Apakah bisa kita itu menjamin tidak ada fraud? Siapa yang bisa jamin? Rasulullah aja lo tidak dibebani Allah untuk umatnya itu enggak melakukan kecurangan, kita dikasih beban kayak gitu. Bukan itu, kemungkaran tetap ada, tetapi ikhtiar maksimal, mau memperbaiki diri. Ngapain juga sih selama ini AUM nggak mau audit oleh pihak eksternal, majelis lembaga kita nggak mau satu atap sehingga terketahui cash flow-nya. Kenapa? Bukan uang kita kok yang elemen gitu. Jangan sampai ada yang ditutup-tutupi. Tapi yang jelas audit, proses pengawasan itu tadi memastikan itu tadi ya, profesionalisme. Kita tahu cash flow-nya seperti apa. Sebenarnya kita punya apa sih? Betul. Terus ini, Mas, mungkin ya. Ya tadi kan
kita diskusi Kiai Syuja dengan tantangannya waktu itu kan penolong kesengsaraan umum, terus kemudian orang miskin, orang papa gitu. Yang ditolong adalah orang-orang itu, orang-orang yang sakit yang nggak punya biaya ditolong gitu. Lazismu sekarang kan punya ya di situasi zaman yang berbeda, kompleksitas masalahnya juga berbeda. Ada soal-soal yang berkenaan dengan lingkungan, soal anak, soal pendidikan masih senantiasa gitu. Kalau dari produk-produk Lazismu selama ini yang jenengan alami lah di Sragen, di Jawa Tengah atau secara umum di nasional gitu, inovasi-inovasi apa yang dibuat oleh Lazismu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mungkin lebih bukan mungkin, pasti lebih kompleks daripada zaman-zaman Kiai Syuja dulu itu. Kita itu kan sejak dirintisnya LAS itu sudah ada wanti-wanti ya. Jangan terlalu banyak yang sifatnya karitatif, sekedar menghibur, bingkisan, sembako gitu. Sifatnya yang produktif lah, pendidikan, pemberdayaan ekonomi gitu. Kita sadar betul Mas. Tetapi kenapa juga yang sifatnya karitatif itu masih terus ada? Karena Lazismu hadir di tengah masyarakat yang terlanjur, masyarakat miskinnya itu sudah terlanjur banyak, ekstrim, yang untuk makan besok saja itu susah. Ini kalau dikasih modal sudah mati dulu ini, sudah terlanjur banyak seperti itu. Jadi mau nggak mau sembako itu tetap jalan. Walaupun kita sudah sejak tahun 2018 membuat program unggulan pendidikan perguruan tinggi, beasiswa Sang Surya, unggulan Jawa Tengah, pemberdayaan UMKM, permodalan ini. Yang dua ini pendidikan lagi, bakti guru, karena nasib guru-guru kita itu ternyata masih asrafnya miskin gitu. Punya pekerjaan tapi masih kekurangan. Gitu. Kemudian Safe for School, perkembangan sekolah yang banyak, Safe for School, ya banyak yang terpuruk problem itu. Jadi kita punya 4 program itu, ya, unggulan ini supaya ada program jangka panjangnya yang itu lebih menjamin penerima manfaat itu nasibnya berbeda setelah menerima, kan gitu maksudnya. Kalau karitatif itu memang ini dibantu, tahun depan ya butuh bantuan lagi, karena nasibnya nggak berubah. Tapi program unggulan itu maksudnya setelah kita bantu nasibnya berubah, tidak lagi minta bantuan, syukur bagi gitu, malah bisa jadi donatur. Gitu. Dari mustahik menjadi muzaki. Itu mimpi kita dan itu terus yang kita perjuangkan gitu. Alhamdulillah penerima beasiswa kita insya Allah nggak ada yang nganggur ya. Jadi lebih mendapat pekerjaan yang layak daripada dulu sekedar lulusan SMA gitu. Apalagi kita itu support jurusan-jurusan yang Muhammadiyah sendiri itu masih butuh banyak Mas. Itu jurusan ulama. Oh gitu ya. Iya, jadi kalau PUTM, kemudian yang ke Timur Tengah, ke Al-Azhar itu kita support. Yang mau belajar ke Timur Tengah. Iya, pulangnya nanti ngajar di Muhammadiyah karena kita ini kekurangan ulama. Berapa ribu masjid kita bangun nggak nyiapkan imamnya, Mas. Ya ke depan imam ya harus digaji. Ya UMK seperti masjid kita Al-Falah itu sekarang malah 3 kali UMK gitu. Supaya masjid kita ada yang ngurus, ya umat sekitar tercerahkan. Gaji itu juga cara mengamankan kita untuk tidak fraud, menjaga kepatutan, Mas. Jadi kami di Jawa Tengah itu manajer area ya, itu jangan lebih dari 3 kali staf terendah. Kami itu ada 4 level, Mas. Staf, supervisor, SPV, manajer divisi, kemudian manajer area. Saya ini tidak boleh lebih besar 3 kali dari yang bawah, paling bawah. Manajer divisi nggak lebih dari 2 kali yang paling bawah. Menjaga kepatutan itu, nggak terus yang paling bawah UMK
direkturnya ratusan juta gitu. yo boleh, nggak ada yang larang juga. Lah penghimpunan saya itu cukup kok, wajar dong. Wajar itu menurut siapa? Gitu. Itu yang kita jaga nih, supaya tidak terjebak kepada kemewah-mewahan. Pun saya pikir juga sudah cukup bagus. Bahkan dibandingkan internal perserikatan sendiri ya, di tengah guru-guru kita. Saya pertama yang menerapkan UMK bagi amil laisme eksekutif ya, itu Laismus Ragin juga, Mas. Tahun 2017 itu saya juga deg-degan ini. Ini kalau diprotes pegawai Muhammadiyah gimana itu? Bahkan full timernya PDM saja sudah puluhan tahun belum UMK gitu. Tapi yang penting ini beban kerja jelas gitu. Nanti kalau ada yang meri, silahkan daftar ke Laisme supaya ngerti beban kerjanya seberapa. Alhamdulillah nggak ada gejolak. Bahkan saat itu masih bertahan sampai saat ini. Yang sudah ambil tetap itu gajinya UMK, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenaga Kerjaan. Yang masih S1 kita S2 kan, yang masih SMP kita yang masih SMA kita S1 kan gitu. Sampai level S2. S3 belum mampu, Mas. Jadi kami mematuhi arahan Dewan Syariah, prioritas asnaf itu pertama fakir. Udah kekurangan pengangguran lagi gitu. Miskin, sudah punya pekerjaan tapi masih kekurangan. Amil. Jadi supaya tetap kerja mau profesional ya. Jadi nah kalau sudah kewajiban kita tunaikan baru amil itu dihabisi, Mas. Kerja nggak punya nggak boleh. Wah ini di luar jam kerja, wah nggak boleh bilang gitu. Gitu ya. Oh boleh ada di luar jam kerja tapi harus ada lembur, siapa yang haruskan gitu. Jadi ya sudah digaji melebihi para guru-guru itu. Ayo tunjukkan pengabdiannya kalau masih mau di Laisme. Jadi apalagi waktu peak season, Mas, lebaran Ramadan gitu ya, itu nggak ada tanggal merah dan mulai libur malam takbiran. Iya, karena malam itu masih aja orang kan mau zakat itu kan. Iya. Mau salat Id juga masih ada itu yang ngontak. Jadi apakah semua amil sudah begitu? Iya, belum juga, Mas. Masih banyak juga yang denial ya, harus begini. Ini melanggar aturan kepegawaian atau undang-undang ketenaga kerjaan. Nah, kayak gitu mayoritas Muhammadiyah melanggar semua itu. Oke ya, jadi benar kalau tadi apa dibilang Mas Azad ya tadi, gampang ngalahkan Elkis itu. Artinya memang sumber dana dan sumber daya itu dioptimalkan betul dari jamaah, dari umat gitu ya. Dan itu sebenarnya kalau dioptimalkan cukup itu mengirim tadi itu mahasiswa ke Al-Azhar kah untuk beasiswa S1, S2 dan seterusnya gitu ya. Cukup. Jadi tahun kemarin kita menghimpun 295 M. Tahun 290 273 M. 273. Ya, kita optimis tahun ini bisa 320 ya itu. Mana ada funding bisa kasih segitu. Jadi saya terus keingat ya ini konsepnya berdikari Soekarno gitu. Yang dia tiru dari Gandhi tentang Swadesi gitu. Dari umat kembali ke umat, dari ya ini wujudnya yang paling real. Bukan NGO yang mengandalkan funding itu. Konsepnya nggak ketemu itu. Programnya tergantung pada supervisi, pada titipan dari funding. Betul, gitu. Kita hanya menyesuaikan kan. Di grup oleh laba kita dulu kan. Saya juga pernah ngetes ya, karena cobalah kita kelompok sipil, aku mau tes ada nggak yang jauh lebih efektif daripada lembaga amil, ada nggak gitu. Aku butuh referensi gitu. Pertanyaan saya itu pertanyaan jujur, Mas. Saya bukan sedang mengolok-olok atau sedang membanggakan diri. Saya di grup Marakam saya juga cari. Saya butuh referensi.
kayaknya masih ini loh. Karena kami langsung bersentuhan dengan problem yang paling dasar di masyarakat. Sehingga yo konsekuensinya problemnya kadang macam-macam, Mas. Saat ini problem opnam, besok problemnya itu sudah di keluarga yang sama itu SPP anaknya. Jadi ya karena kami sangat lekat ya, lekat dan sudah tidak cuma terbatas di kabupaten kotanya, tapi level kecamatan, level ranting gitu. Ini kayaknya menjadi hub baru ya. Sebenarnya apakah dana sosial selama ini ya sudah ada, sudah. Kalau kohesi sosial Indonesia itu nggak kuat, mungkin sudah tutup buku ini Indonesia dari dulu. Bagaimana kalau ada yang sakit itu orang jenguk satu desa itu, kalau guyonannya orang Jawa itu sudah boleh pulang, nanti Pak masih ada 2 RT belum jenguk. Itu kan kohesi sosial yang luar biasa. Orang Indonesia itu tegolarannya ratego patine itu. Kalau sudah kayak gitu sudah nggak teganya keluar. Walaupun kalau pas pada sehat kelahi, kalau kelahi itu patuh gitu. Iya. Itu mau. Nah, cuman kita pengen mengkonsolidasikan. Kalau selalu perse gini, kita nggak bisa loh bisa beasiswai. Kita nggak bisa loh bikin ambulan. Kita nggak bisa loh bikin klinik. Waktu di Sragen kita bikin klinik, Mas. Sampai sekarang masih hidup. Oh, bikin klinik. Ya, jadi bikin klinik yang sejarahnya kita tiru dari PKO dulu. Nah, PKO dulu itu kan sebenarnya kayak layismu, duitnya banyak, bisa dibikin klinik kan gitu loh. Embrionya dulu. Iya, bukan terus bikin korporasi, enggak. Makanya kan bagi duafa gratis saat itu. Kita bikin di Sragen. Saat buka itu rawat inapnya baru 3 kalau nggak salah. Ini sudah ada 8 bed rawat inapnya. Itu kaum duafa yang hasil rekomendasi dari Laismu bayarnya seikhlasnya, Mas. Seikhlasnya itu, ikhlasnya dia nggak bayar ya nggak apa-apa. Ini serius itu. Jadi baik rawat jalan maupun rawat inap masih jalan. Tapi kita tidak berbicara bermegah-megahan, tidak berbicara yang menjadi kaya raya om kita. Kita berpikirnya Ustadz Afin. Yang kaya-kaya ya bisa ambil di rumah sakit yang hebat itu. Kalau zaman Kiai Dahlan, yang kaya-kaya ya biar ke Panti Rapih atau ke Bethesda. Yang kita lihat terus yang dua apa ini? Siapa? Nggih, kan gitu. Jadi sebenarnya masih bisa kita mengeksperimentasi itu. Musuh kita saat ini ya bermegah-megah sampai lupa pada tanggung jawab awal. Oke, makasih banyak Mas Sofa. Sama-sama. Ini banyak sekali inspirasi yang bisa kita ambil. Ini saya sangat happy, sangat berterima kasih. Semoga jadi amal ibadahnya Mas Siva. Amin. Ya sama-sama. Terima kasih berbagi ilmunya, pengalamannya. Amin. Ya bayangkan tadi itu dari seorang mahasiswa yang memutuskan tidak di kampus lagi. Gitu. Nggak tahu kalau mungkin orang miskin sekarang itu kan tidak dengan pilihan. Kalau sama waktu itu kan Mas Sofa dengan pilihan. Dari satu alumni ke alumni yang lain ditawarin pekerjaan, terus kemudian ketemu pekerjaan, menikah, ketemu dengan lazismu, mendedikasikan waktu, pikiran dan ilmunya juga di situ. Luar biasa. Mungkin sebelum kita akhiri Mas Sofa, ya mungkin ada pesan bagi, ini kan memang eranya Lazis ini kan tidak hanya di konteks Muhammadiyah, di NU juga ada Lazisnu, di Hidayatullah ada BMH, Baitul Mal Hidayatullah, ada Rumah Zakat, macam-macam gitu. Kalau ada mungkin spirit atau pesan yang bisa jenengan share kepada para pengelola ZIS itu apa kira-kira Mas? Pertama ya profesional itu. Nggak dikelola asal lagi gitu. Ya ciri khasnya pasti ada full timer di situ yang digaji layak supaya bisa ditarget tinggi. Itu di las korporasi udah oke. Di las yang berbasis ormas belum oke. Yang kedua ini kurang di las korporasi tapi kuat di las ormas. Kita di sini tuh berjuang.
bukan sekedar bekerja. Bekerja itu apakah tidak mulia? Iya mulia, itu mulia gitu. Tapi ini rukun Islam ketiga yang setelah sholat ini bridging antara the have sama the have not. Yang masing-masing ini tepi jurang, satu langkah lagi kafir. Orang kaya tapi pelit, selangkah lagi dia kufur. Orang miskin tapi nggak sabar, selangkah lagi dia kufur. Kita sedang menyelamatkan kaum yang hampir selangkah lagi kufur. Pasti ujiannya nggak kecil. Setan sedang mau pesta, hadir kita, ujiannya pasti nggak kecil. Jangan buru-buru lelah ngurusi las ini. Kita itu punya 1000 alasan untuk berhenti, punya 1000 alasan untuk marah. Tapi cukup satu alasan untuk tetap bergerak dan cukup satu alasan untuk terus sabar. Kita ini jangan buru-buru merasa sudah melakukan banyak hal. Kita tuh masih sangat kecil, masih belum apa-apa. Nggak usah dibandingkan Rasulullah dulu, dibandingkan para leluhur kita. Belum seberapa. Asal kita terus menyuntuki, tetap siap dengan ide-ide baru, tidak cuma suasana batiniah kita tata, tapi dengan ide-ide baru kita siap, belajar terus. Ya insya Allah hasil itu Allah cukup murah hati untuk memberikan, karena kita ditunjuk kedua belah pihak. Terlalu the have not dan the have yang betul mas, sejengkal lagi ya kan, betul. Kekufuran tadi itu ya. Orang kaya itu banyak tidak berzakat itu ternyata karena mereka belum pernah ditemui mas. Apa nggak ngeri itu? Lah itu tugas kami loh. Dan orang miskin itu sebenarnya nggak perlu dia pindah agama, asal mie kita itu juga sampai ke mereka, rendangmu kita itu sampai ke mereka gitu loh. Mbak kurban itu jangan melulu di masjid yang sudah jelas-jelas berlimpah, gitu. Ya sudah, ini untuk menolong sesama. Gitu aja mas. Mantap. Makasih sekali. Sama-sama. Mudah-mudahan ya tadi perjuangan khidmah, kalau istilah saya itu khidmah kan pengabdian, Mas Sofa juga menjadi jariah gitu. Amin. Sama-sama. Baik, begitu obrolan kita. Nanti kita ngobrol lagi tentang mungkin spesifik tentang program-program Ahlazismu, dan mudah-mudahan selalu sukses dan berkah. Amin. Untuk Mas Sofa. Mudah-mudahan bermanfaat obrolan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.